Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur boleh kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, mari kita sejenak melihat sekeliling kita, atau mungkin berkaca pada diri kita sendiri. Kita hidup di era digital yang serba cepat, teknologi semakin canggih, informasi mengalir tanpa bendung, dan standar kehidupan sosial media menuntut kita untuk selalu terlihat sempurna. Namun, di balik gemerlapnya modernitas ini, ada sebuah kenyataan pahit yang tersembunyi. Mengapa angka stres, kecemasan, depresi, hingga kasus bunuh diri justru semakin meningkat? Mengapa di saat kita bisa terhubung dengan ribuan orang di internet, kita justru merasa semakin terasingkan, hampa, dan kesepian? Banyak orang mencari pelarian, ada yang lari ke hiburan tanpa batas, ada yang mengonsumsi obat-obatan penenang, bahkan banyak sekali orang yang terjebak dalam lingkaran maksiat. Mereka mengira itu adalah solusi, padahal itu hanyalah fata morgana yang justru memperlebar luka di dalam jiwa. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia bukan hanya sekedar raga yang butuh makan, yang butuh minum, tetapi manusia adalah perpaduan antara fisik, akal, dan yang paling utama adalah ruh atau jiwa. Ketika jiwa mengalami krisis, ia tidak bisa disembuhkan hanya dengan pemenuhan materi. Disinilah kita melihat keterbatasan konseling konvensional barat yang sering kali hanya menyentuh aspek kognitif dan perilaku, namun mengabaikan dimensi spiritual. Oleh karena itu, hari ini saya berdiri di sini untuk mengajak Anda semua menoleh kepada sebuah solusi komprehensif yang telah ada dalam Khazanah Iman kita, yaitu Bimbingan Konseling Islam atau BKI. Dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, di sini bimbingan konseling Islam bukan sekedar sesi curhat biasa. BKI adalah sebuah proses bantuan sistematis di mana seorang konselor membantu individu untuk mengoptimalkan potensi dirinya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa bimbingan konseling Islam menjadi begitu krusial dan mendesak untuk kita tetapkan hari ini? Ada 3 alasan utama diantaranya, yaitu yang pertama, menyembuhkan dari akar masalah. Bimbingan konseling Islam tidak hanya meredakan gejala stres, tetapi masuk ke akar masalah jiwa, yaitu hubungan manusia dengan penciptanya. Ketika seseorang memahami hakikat penciptaan, konsep takdir, dan esensi ujian hidup, pandangannya terhadap masalah akan berubah 180 derajat. Masalah tidak lagi dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai media pengukur dosa dan pengangkat derajat. Terus yang kedua, yaitu memadukan ilmu psikologi dan nilai keimanan. Nah, bimbingan konseling Islam tidak anti terhadap ilmu psikologi modern. Justru, BKI ini mengadopsi teknik-teknik psikologi yang valid dan membalutnya dengan terapi profetik atau kenabian, seperti thariqah taubat, sholat, zikir, doa, dan taqziyatun nafs atau penyucian jiwa. Ini adalah pendekatan holistik yang menyembuhkan akal, sekaligus menenangkan hati. Terus yang ketiga, yaitu untuk menghilangkan stigma
negatif dari BKI sendiri. Nah, selama ini kita datang ke guru BK atau psikolog sering dianggap sebagai aib atau tanda bahwa itu seseorang yang sedang sakit jiwa. Nah, Islam mengajarkan bahwa berkonsultasi atau syuro dalam mencari nasihat adalah hal yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah konselor terbaik sepanjang masa yang selalu mendengarkan keluh kesah para sahabat dengan penuh empati. Hadirin yang saya banggakan, bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap sekolah, kampus, masjid, dan lingkungan kerja memiliki layanan bimbingan konseling Islam yang aktif. Remaja kita bingung mencari jati diri, tidak akan lari ke narkoba atau pergaulan bebas, karena mereka memiliki konselor muslim yang siap merangkul mereka tanpa menghakimi. Terus juga ketika keluarga-keluarga yang retak tidak akan terburu-buru untuk memilih penceraian, karena adanya ruang konseling nantinya yang akan mengembalikan mereka pada komitmen sakinah, mawadah, dan warohmah. Terus juga ketika orang-orang yang tertekan karena beban ekonomi atau karir memiliki tempat bersandar untuk diingatkan kembali tentang konsep tawakal dan rezeki. Nah, dunia saat ini sedang mengalami yang namanya krisis kesehatan mental yang akut dan kita memegang kunci obatnya. Maka tunggu apa lagi? Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kalian semua, bagi para pembuat kebijakan, para pembuat pendidik, mari kita hidupkan dan perkuat eksistensi bimbingan konseling Islam di lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat. Jangan jadikan bimbingan konseling ini sekadar polisi sekolah, tapi kita jadikan ia adalah sahabat spiritual siswa. Nah, bagi kita sebagai individu, buanglah jauh-jauh rasa malu mencari bantuan. Jika hati Anda merasa berat, carilah konselor Islam. Mengaku bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan butuh bimbingan adalah tanda kekuatan iman kita, bukan kelemahan iman kita. Terus juga bagi kita semua yang ada di sini, mari kita belajar menjadi konselor, minimal menjadi konselor bagi diri kita sendiri dan keluarga kita dengan cara memperdalam ilmu agama dan mengasah empati untuk mendengarkan sesama. Hadirin yang terhormat, sebagai penutup, ketahuilah bahwa raga yang sehat berawal dari jiwa yang tenang, dan ketenangan yang sejati tidak akan pernah ditemukan jika kita menjauh dari sumber ketenangan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan bimbingan konseling Islam sebagai jembatan untuk mengembangkan jiwa-jiwa yang gundah menuju pelukan ridhonya. Terima kasih atas perhatiannya untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.